bersyukur Allah tambahkan nikmat, maka sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baginda kita Rasulullah SAW menjanjikan kita, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka dibalas 10 kali lipat. Wa khutta anhu asla khataya, dan Allah tutup 10 pintu-pintu keburukan. Yang mau kemalingan gak jadi, yang mau kecelakaan dihindari, yang mau kebanjiran Allah alihkan. Khutta anhu, Allah tutup pintu-pintu keburukan kita 10 kali lipat. Wa yurfa'u anhu 10 darajat, dan Allah angkat kita 10 derajat dari kehidupan kita pagi hari ini. Nah, sama kita menjadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan umatku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Lamongan. Lama rasanya tak bersua karena memang corona mendera. Alhamdulillah pagi hari ini sehat kelihatannya. Maka mudah-mudahan insyaallah sehat kita menjadi tidak yang dikhawatirkan Rasul. Nikmatan makbul. Ada 2 nikmat yang sering kita lalai, jarang kita bersyukur. Apa itu? As-sihhat wal farad, waktu sehat dan waktu luang. Maka mudah-mudahan kalau pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan suatu saat kelak Allah kumpulkan kita di surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat pagi hari ini, salat kita tenang rasanya, nyaman rasanya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita saat ini Allah sehatkan terus badannya, Allah panjangkan umurnya, dan insyaallah orang tua kami, orang tua kita juga sesuai ini. Jadi mudah-mudahan ketika ketemu di depan sekarang sehat, mudah-mudahan semua kita yang hadir Allah jaga kita seperti Allah menjaga kita sehat. Meskipun 4-5 bulan belakangan kalau obrolan kita sesama manusia rasanya hidupnya rada-rada ribet, tapi kita datang pagi hari ke Masjid Al-Ikhlas ini, maka insya Allah man shallal ghadata, siapa yang sholat subuhnya ghadat pagi-paginya berjamaah, maka ka'annama shallal laili kullah, dia seperti sholat subuh, sholatnya itu seperti sholat semalaman suntuk. Sholat lail, orang yang sholat semalaman, kullaha, semalam suntuk. Mudah-mudahan pahala kita sama dengan orang-orang yang bangun semalam hadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man shallal ghadata, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, subaqa'ada, kita duduk kayak begini. Ini kan pada ngapain ya? Duduk ya. Ada yang duduk, ya, ada yang jider, ya, ngaji sebaringnya, ada yang jiping, ya, ngaji sebaringmu, mungkin boleh jiping, boleh jidernya, nggak boleh jiler, ngaji sebaring ini, ya. Duduk kita sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'atain ini, kemudian dia salat 2 rakaat yang kita sebut dengan salat syuruk atau isyraq. Insyaallah fa'ajuhu kahajatin wa umratin tamah
tamah. Pahalanya sama dengan orang yang haji dan umrah sempurna dan sempurna. 3 kali Rasul sebut tamah. Jadi yang belum pernah haji, insya Allah pagi hari ini udah jadi haji. Yang udah daftar haji jangan diambil lagi duitnya. Udah daftar, udah nungguin lama-lama, ya kan? Udah diundur setahun lagi kemarin agak berangkat, makin jauh aja dah, ya kan? Ya, jangan diambil duitnya kemudian kenapa diambil lupa? Ya orang udah pahalanya udah haji dah, ya kan? Artinya insya Allah semua kita meskipun keadaannya kurangnya sholat pakai masker saya ya, napasnya ngap-ngapan, sholat ada garis-garis hitamnya, ya kan? Kalau orang kita bilang ada berjarak. Kalau anak sekolah sekarang namanya physical distancing. Ngaji nggak boleh berkerumun, nggak kayak dulu kita ngeriung-ngeriung. Karena katanya harus pakai protokol kesehatan, diantaranya adalah social distancing. Di depan ada hand sanitizer, suruh cuci kita. Padahal kalau kita orang Islam itu jauh lebih berperadaban daripada protokol kesehatan. Orang tua kita kalau udah jam 2, jam 3 matanya kering, bangun. Dia sholat subuh bukan cuma cuci tangan, mandi di bawah kocuran. Jumatan kita suka ditembak tuh, ya kan? Kalau 30 sujud boleh lah, ya kan? Terakhir. Ya. Kalau udah 37,5, kalau pulang aja dah, pulang aja. Berendam di es, ya, gitu. Kalau nggak masuk kulkas. Kenapa? Karena udah dianggap panas. Tapi kita sebelum sholat Jumat, udah mandi, bahkan mandinya mandi wajib. Datang ke Masjid Al-Ikhlas nggak cuci tangan, udah wudu duluan, udah bersih duluan. Di rumah pakai minyak wangi, di jalan ke teman-temannya pakai minyak wangi lagi, sampai di masjid ke teman-temannya lain pakai minyak wangi lagi. Lebih berperadaban daripada protokol kesehatan. Tapi asallahu antakrahu sayyan, ya, bahwa khairul lakum. Memang kita ngejalaninnya begini dah, apa adanya. Tapi kita sedang menunggu hikmah-hikmah, hadiah-hadiah, sesuatu yang kemudian kita dapatkan setelah kita sabar dalam urusan corona ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah angkat derajat kita dan kita bagian yang lulus dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin. Orang Islam itu ajib. Ya, bukan ajib, tapi ajib, luar biasa. In asabathum sarra, kalau dia dapat urusan-urusan yang enak, istri taat, enggak ngedumel mulu biar kata kita kagak kerja. Ya orang dirumahi, mau kerja dirumahi, mau kerja ke kantor ya kan 3 hari di rolling. In asabathum sarra, meskipun dia dalam keadaan yang enak, nyaman, ya syakar, dia bersyukur. Wa in asabathum darra, apalagi dia dalam keadaan sempit, disuruh rumahin kerjaannya nggak boleh balik lagi ke kantor, di rumah aja seterusnya. Maka sabar, dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka itu tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan kecuali kita menuntaskan tanggung jawab kita, amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita insyaallah itu pemimpin buat diri kita.
pemimpin bagi orang yang kita sayang, pemimpin bagi kemudian yang kita pimpin dalam berkehidupan beragama maupun beribadah dan bermuamalah. Maka Anas bin Malik, kita kenal sahabat yang namanya Anas bin Malik, seorang ajudan Rasul. Beliau menyatakan khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku khadimtu Raja Salman itu, ya sekarang Raja Arab Saudi, itu namanya khadimul haramain syarifain, ya, pelayan dua tanah suci. Anas bin Malik khadimtun nabiyya, aku khadimtu menjadi pelayan buat siapa? Nabiyya, baginda kita Rasul 10 sanawat, 10 tahun inda wafatihi, sampai beliau wafat. Karena beliau begitu Rasul wafat umurnya isrina sanatan, 20 tahun. Jadi 10 tahun nganterin baju Rasul, ngeberesin tempat tidur Rasul, bawa sendal Rasul, ngedampingin Rasul perang. Anas bin Malik. Disampaikan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya At-Tarikh. Jadi kalau kita baca buku itu suka HR Muslim, berarti hadis riwayat Muslim. HR Bukhari berarti hadis riwayat Bukhari. Muttafaqun alaih berarti sepakat keduanya. Siapa yang sepakat? Syaikhan. Kalau satu syekh, kalau dua syaikhan, seorang muslim, muslimun satu orang. Kalau dua musliman, maka sepakat syaikhan, dua syekh. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau HR Muslim, kitabnya dari Sahih Muslim, atau kitabnya Al-Minhaj Syarah Ibnul Hajjaj li Syarhi Imam Muslim. Kalau pakai HR doang. HR Bukhari berarti hadisnya dari mana? Dari hadis Imam Bukhari atau dari Fathul Bari. Punyanya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani li Syarhi Sahihul Bukhari. Nah, ini tanggung jawab otentitas. Jangan sampai anak kita kadang-kadang pinter bener, saking pinternya, ya kan, dia gampang banget ngapal, gampang banget dia lancar bicara, padahal sanadnya nggak dapet, matanya hilang, rawinya juga dia nggak tahu. Maka begitu ada kemudian misalnya hadis riwayat Hakim, koma misalnya, ya kan, min sunanihi, ya kan, dari sunnahnya, min tarikh berarti itu dari kitab tarikh. Apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kitab Al-Hakim yang kemudian ditulis di tarikhnya? Beliau menyatakan wailun li ummati, wailun li ummati. Biasanya kalau kita ngomong muwail itu seringkali kita dihadapkan dengan ayat Quran. Wailul lil fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah mereka yang sholat. Kok orang sholat celaka? Bagaimana mungkin? Ya. Maka Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau menyebutkan, atau Imam Jalaluddin yang kemudian Mahalli Wasyuyuti, ada dua, satu guru satu murid ketemu dalam satu tafsir namanya tafsir Jalalain. Kok orang sholat kemudian celaka? Dua pengertiannya. Satu, karena dia sifatnya yang wail. Apa itu? Lalai, ya kan?
Udah ajan masih aja belum komat. Ya, kan cuma lama itu ntar komatnya 20 menit lebih. Entar lu ngerokok dulu sebatang begitu adanya. Padahal kata Ummu Habibah, man shalla isna asyara raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, fi yaumin, hari, wa lailatin, sampai malam harinya, bunya lahu baitun fil jannah, Allah bangunkan surga di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah. Siapa yang ngomong ini? Ummu Habibah, istri Rasul yang kemudian langsung mendengar dari Rasul, yang seketika beliau menyatakan apa? Lan taraktuhunna ba'dama sami'tuhunna hatta mamati. Aku tidak akan pernah meninggalkan ini sampai aku meninggal di hadapan Allah. Kapan itu salatnya 12 rakaat? Arba'atun qabla al-fajri, arba'atun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ada saudara kita habis azan zuhur kemudian salat 2 rakaat, habis salat dia zikir. Ada lagi habis salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, berarti dia pakai hadis Ummu Habibah 4 rakaat. Raka'ataini ba'dahu, 2 rakaat setelahnya, berarti berapa tuh? 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti berapa tuh? 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, berapa tuh? 10. Wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Makanya saya tadi di tol lagi azan, Allahu Akbar, mampir dulu di pom bensin. Sebab kalau udah kemari ketemu Ustaz Teddy, tadi sediain kopi. Ya, mampir pom bensin, kita doa suatu 2 rakaat. Kenapa? 12 kali kita salat, 12 rakaat kita salat. Bunya lahu. Orang kaya mah gampang masuk surga. Mau lurus ke depan, kirimin semen biar gua rusak. Orang kaya. Itu bocor kamar mandi, kirimin aslus dulu. Orang kaya gampang dia masuk surga. Yang ribet yang pas-pasan yang nggak punya duit, dia bagaimana masuk surganya? Boro-boro dia ketemu tinggi, ya kan? Begitu ketemu dia juga minder. Utang kemarin belum dari tahun kemarin, sampai sekarang belum lunas kan begitu. Makanya ini kesempatan buat kita yang nggak punya duit. Ajaban, ini ajib bener. Ayo salat 12 rakaat, insya Allah Allah bangunkan surga. Maka lalai itu adalah wail. Yang kedua wailnya adalah narul wail, neraka yang namanya neraka wail. Kan ada namanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau ada di sini di neraka sakor? Qalu lan naku minal musallin wala nut'imul miskin. Kita enggak sholat dan enggak ngasih makan orang miskin. Itu kalau neraka sakor. Neraka wail, mereka yang lalai sholatnya. Kan begitu. Ada lagi wail yang kita dapat, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau ada kabar belum benar, belum tentu benar, udah di-share baik, share. Padahal yang namanya kabar itu 2, yahtamilu sidqi wa yahtamilu kadhib. Boleh jadi dia sidik bener atau kadhib atau bohong. Ini dua-duanya bertolak belakang. Kalau yang namanya sidik, iyyakum bisidq, alaikum bisidqi. Kita ini harus sidik. Tapi kalau yang namanya kadhib, iyyakum, jauhilah yang namanya dusta. Itu wail.
Ada lagi satu hadis yang menyatakan wailul lil aqab. Apa itu? Celakalah lil aqab. Aqab itu mana? Nih, antara kaki sama mata kaki ini aqab. Celakalah orang yang kalau wudu cepek-cepek doangan. Begini doang. Siram doang, siram. Kayak nyiram ban mobil itu. Harusnya kaki tangan di sela-sela masuk dicuci, apalagi dia dibawa. Wailul lil aqab, celakalah mereka yang wudunya cuma cepek-cepek doang. Nah makanya Anas bin Malik di sini menyatakan wailul li ummati, celakalah untuk umatku. Nah repot nih urusannya. Kalau celaka biasanya buat siapa? Lil Yahud, orang Yahudi. Yang mana menyatakan bahwa yadullahi maglulah, tangannya Allah terbelenggu. Wah, celaka. Orang Nasrani misalnya dan seterusnya, ya kan, punya konteks yang berbeda dari pemahaman teologi. Silakan kalau ada indikasi wail. Tapi kenapa Rasul bisa menyatakan wailul li ummati, celakalah bagi umatku? Celaka yang bagaimana? Ya kan? Min ulama isu. Ya, celaka yang bagaimana? Dari ulama-ulama yang su, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang su. Ya, su itu tidak baik. Ini kan dua makna yang kontradiktif. Kalau ulama identiknya dengan kebaikan, bukan su, kejelekan. Kalau Rasul bilang misalnya wailul li ummati, celakalah buat umatku, juhala, ya kan, bukan ulama, juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti, ya kan, itu baru kemudian su. Ini kontradiktif nih, susah nyambunginnya. Ulama, su, ulama itu kan jamak plural daripada alim. Kalau satu alimun, kalau dua alimani, kalau banyak ulama. Bahkan Rasul sampaikan, Rasul tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta. Baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan yang namanya benda. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan cuma dua. Ma in tamassaktum bihi ma lam tadilla abada. Kalau kau pegang itu terus, maka insya Allah gak bakal sesat. Kitab Allah wa Rasuluh, kitab Quran dan sunnah Nabi. Sunnah yang bagaimana? Ya kan? Min khulafa'ir rasyidin, dari khulafa'ir rasyidin yang meneruskan ajaranku. Abdu alaihi bin nawajid, dia ajarannya itu gigit pakai geraham. Ya, ini kita kalau makannya keras-keras gigitnya depan pakai geraham. Geraham. Kenapa? Hancur. Kalau kita gigit pakai geraham susah cabutnya. Begitulah syariat untuk kita jalankan. Maka ini keterbalikan ketika ada ulama, alim huwa faqaha wal fiqhu, alimnya fikih, mereka ya paham akan kehidupan. Lalu kenapa menjadi ulama su? Ulama yang kemudian bahaya, ulama yang kemudian menjadikan diri kita tidak baik. Nanti boleh juga kita baca bukunya namanya The Dark of the Post. The Dark of the Post. Dark itu kan kegelapan, ya. Makanya anak-anak kita yang di pondok tuh sering kalau lagi ceramah kita main nengokin, terus suka ada lagi muhadoroh namanya. Muhadoroh itu latihan ceramah. Kalau dia bahasa Arab, ya kan, Nasrullah azza wa jalla, ya kan. Kalau dia bahasa Inggris, ya kan, sholawat inda salam
For our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was bring us from the darkness to the lightness. Nah, iya. From the darkness to the lightness. Dari kegelapan sampai ke terang benderang. Maka the dark of the box ini adalah menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin agama yang mengetahui agama itu justru menjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang yang menganutnya. Jadi kalau bicara ini bukan hanya pada Islam, kalau bicara ini sampai kepada the box, ya kan, berarti pada pendeta, ya kan. Kita juga tahu bahwa Siddhartha Gautama yang kemudian punya murid 2 orang, yang satu kemudian berangkat ke kota, satu tetap di hutan, satu makan makanan yang lain, satu cuma makan ubi rebus, ya kan. Cerita itu kemudian berkembang, satu menjadi penjelat, satu tidak, kan gitu. Kita juga begitu, ya. Ada ulama yang kemudian kelihatannya kita sepaham, tapi ada ulama yang rasanya tidak sepaham, ya kan. Ngapain itu pada demo, merusak, ya kan? Demo pada ngerusak, ya kan? Ngerusak itu nggak dalam agama, benar. Tapi apakah demo saudara kita itu merusak? Kan begitu. Yang merusak yang tidak paham agama, yang merusak yang kemudian belum terlalu kenal dengan Islam. Yang demo kita tanya, kenapa demo? Istri saya hamil, nggak boleh cuti, ya kan? Maka saya kemudian menyuarakan, sah-sah saja. Tapi kemudian bahwa ada ulama su yang kemudian mencari sesuatu yang akhirnya mengarah kepada keuntungan semata. Maka di sini Khalifah Umar bin Khattab menyatakan akhafu ma akhwafu. Nah, ini bahasanya. Akhafu itu aku takut. Al-Baqarah 155 menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Khauf, rasa takut, itu masdarnya, sifatnya, orangnya akhafu. Akhafu kata Umar bin Khattab, ya kan? Akhafu saya takut, ma'akhwafu. Akhwafu ini pakai ismu tabdil, mendobelkan, mendahulukan. Misalnya jamil berarti bagus, ismu tabdilnya ajmal, lebih bagus. Ini bukan Saiful Jamil ya. Jamil bagus, itu ismu tabdilnya bukan Saiful Jamil, tapi ajmal. Thayyib itu baik, ismu tabdilnya athyab, lebih baik. Cuman orang kita ini kadang-kadang yang udah bagus dijelek-jelekin, padahal thayyib itu kan bagus, baik. Jadi kagak baik. Thayyib mana? 3 kali nggak pulang-pulang. Padahal thayyib itu orang yang baik, yang setiap harinya pulang sebetulnya. Karena nggak pulang 3 kali lebaran jadi thayyib. Seakan-akan konotasinya thayyib itu nggak baik. Fitnah. Kira-kira kalau kita bicara fitnah itu positif apa negatif? Ya, lagi beli nasi uduk, tahu nggak apa? Tangga kita tuh RT beli yang lagi, beli kulkas lagi 2 pintu tuh. Paling tidak pakai duit arisan, begitu kan ya? Ada terus fitnah aja dulu, begitu. Jadi fitnah identiknya apa? Sesuatu yang negatif. Padahal Quran nggak bicara begitu, hadis nggak bicara begitu. Yang namanya fitnah itu yang positif juga fitnah. Lihat, innama amwalakum, hartamu, itu jadi fitnah buat kita. Dulu sebelum punya mobil, begitu azan maghrib, udah sarungan, megang tasbih, sejadah udah disanggilin, azan itu udah menyampe. Begitu punya mobil baru, azan maghrib, kanebo aja dipegang, kanebo aja kan.
Ayolah, ayo, duluan. Dulu belum punya mobil, tas dipegang. Astagfirullah. Ambil jalan. Begitu punya mobil, saya mau dipegang. Kenapa? Fitnah buat kita. Dulu anak masih kecil, diajak ke masjid. Wah, ya kan rame di masjid. Kenapa dia bawa ke masjid? Di rumahnya sepi. Di sini bisa main-main dia. Ya, terlepas dari itu, ya kita masih beruntung masih ada suara anak kecil di masjid kita. Seperti pesannya Imam Muhammad Al-Fatih. Cuman yang dibawa jangan yang sobi. 1 sampai 5 tahun etika fikih mengatakan itu namanya sobiyun. Yang begitu jangan dibawa. Ngerecokin doangan. Kata dia apa? Dibalikin. Yang dibawa yang mana? Mafaqahan sata sanatin, di atas 5 tahun, namanya mumayyiz. Maka kata Rasul, murru sabiyakum bisalah, ajarin anak itu buat sholat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, kalau dia sampai 7 tahun. Itu artinya bahwa kemudian kita dulu, ya kan, kecil kita ajak ngobrol, ajak ke masjid. Sekarang udah gede, kita beliin handphone. Kenapa? Sekolahnya online. Sekolahnya cuma sejam 2 jam, main gamenya seharian full. Akhirnya apa? Johor kita diamin, asar kita kagak tegur, maghrib masih megang HP. Padahal dulunya kecil, digendong-gendong, diajak ke masjid. Ya kan? Dulu kecil diajak ngobrol. Sekarang kamu saya ajarin ya nak, nanti kalau ayah udah nggak ada, ajarin ayah. Kecil. Begitu udah gede, lupa amanahnya. Padahal 1 tembok, 1 genteng, 1 tanah. Itu bisa jadi kata hadis Abu Barja Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Jangan sampai begitu kita ngadep Allah, kita nggak bisa jawab 4 pertanyaan. Jangan sampai itu anak kita ngejegal kita. Jangan sampai istri kita ngejegal kita karena kita nggak bisa jawab pertanyaan. Tazulu qadam 'abdin, sampai-sampai kaki ini susah digeser, nggak bisa digeser. Kata Abu Barja Al-Aslami. Maka kembali bahwa Khalifah Umar bin Khattab takut dari apa? Ma'akhwafu, sesuatu yang paling aku takuti adalah apa? Al-mu'min al-munafik, ya. Seorang mukmin yang munafik. Atau kemudian ya kan, al-ulama al-munafik, seorang yang paham tentang agama tapi dia munafik. Sahabat nanya, kaifa yakunul ulama munafiqan ya amirul mukminin? Bagaimana mungkin seorang ulama itu jadi munafik? Apa kata Umar bin Khattab? Yakunu mu'minan bilisanihi wa yakunu munafiqan biqalbihi wa amalihi. Kalau lidahnya tetap Islam, tapi hatinya kemudian apa? Dia menjadi munafik dan amalnya munafik. Ya kan? Bahkan Imam Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Wafat tahun 505 Hijriah. Itu di mana aja kitabnya dipakai, ada 1 bab tentang ulama su, ulama-ulama yang jahat. Nanti boleh di searching, ya kan, ulama su, Imam Ghazali, keluar tuh yang namanya Ihya Ulumuddin. Kita kenal namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti orang Persia, ya kan? Nyembahnya baru nyembah api. Olimpiade ngambil apinya dari mana? Persia sampai sana, ya kan? Cuma kan nggak mungkin kok api kita sembah, kok api kemudian memberikan kehidupan. Salman mulai mikir. Akhirnya apa? Dia mendengar bahwa ada seorang utusan, seorang nabi yang kemudian memberikan ajaran di Jazirah Arab. Akhirnya dia kemudian ke Beirut akhirnya ke Makkah, ya kan?
Bertemulah dengan baginda kita Rasulullah SAW, dan di hadapan Rasul kemudian asyhadu alla annaka, ya kan, setelah Allah ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan engkaulah utusan Allah. Itu artinya bahwa ada saudara kita, keluarga kita, siapapun di antara kita, ya, sebetulnya sayang dengan kita. Baginda kita Rasul Muhammad SAW disayang nggak sama Abu Jahal? Sayang. Abu Lahab sayang? Sayang. Bahkan setiap ditanya siapa itu Muhammad, Abu Jahal bilang apa? Wal amin. Muhammad itu yang paling bisa dipercaya. Abu Lahab ditanya kenal nggak sama Muhammad? Wal amin. Dia yang paling baik, paling dipercaya. Dulu 40 tahun. Begitu 40 tahun dapat risalah, Rasul ngajak ngumpul di mana? Jabal Qubais. Nanti ada musuh datang ke sini. Kira-kira percaya nggak? Apa kata Abu Jahal? Sodaqnaka. Kami percaya. Nanti musuh itu bukan cuma datang nyerang kita, ngedudukin Mekah ini. Percaya nggak? Abu Lahab bilang apa? Sodaqnaka. Percaya. Tapi begitu Rasul bilang, ya kan, arsalani Jibril alaihissalam, telah diutus Jibril alaihissalam membawa wahyu kepadaku dengan risalahnya. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Abu Lahab langsung maju, tabban laka ya Muhammad, kurang ajar engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Kenapa? Bicaranya sudah amal ma'ruf nahi munkar. Musa alaihissalam disayang nggak sama Fir'aun? Disayang, dimanja, di tengah semua anak-anak yang lahir dibunuh laki-laki. Musa alaihissalam diajak bercanda. Sama siapa? Fir'aun. Bahkan bercandanya pakai bara. Ayo nih Musa, bercandanya pakai bara. Saking sayangnya. Kenapa? Aisyah, istri beliau, itu kemudian nemu di sungai, ya kan, disayang diangkat jadi anak. Sayang Musa disayang oleh Fir'aun, tapi begitu Allah kemudian meletakkan kaidah-kaidah kebutuhan, idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata ain, lemparkan itu asokmu, tongkat kamu. Baru kemudian bicara nahi munkar, baru dah Musa mau dibunuh. Artinya biasanya yang susah itu bicara nahi munkar. Kalau bicara amar ma'ruf semua orang senang. Ayo kita kumpul, ayo kita sedekah, ayo kita bantu saudara kita yang COVID-19, orang nggak banyak komplain. Tapi kalau udah bicara nahi munkar, jaga jarak dong, jangan kerumunan dong, cuci tangan dong, udah wudu kok tadi, cuci tangan dulu apa sih kan gitu. Itu udah mulai orang yang tadinya senang jadi enggak senang. Maka pesan yang disampaikan adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini tengah-tengah. Berarti ulama yang tidak ulama yang tidak jahat, tidak merusak adalah dia yang tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tapi apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mampu untuk kemudian mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan berani menyatakan itu kemungkaran. Jangan sampai yang dikhawatirkan Rasul kemudian bisa kita lihat dengan kacamata kita. Apa itu? Satu, yattakhidu min hadzal ilma tijaratan. Agama dijadikan tijarah, perdagangan. Kedua, jangan sampai yabtaguna min umara'i zamanihim. Yabiuna min umara'i zamanihim. Urusan agama, kepercayaan dijual sama siapa? Umaro, pemimpin. Zamanihim, zaman saat itu. Kenapa? Yakunu ribhan, karena ada fee yang bisa dimanfaatkan.
Buat siapa? Buat yang dibawanya, buat yang dipimpinnya, ya kan? Jadi kita nggak heran kalau ada lambangnya Islam tapi yang didukung bukan Islam. Kita nggak heran kenapa 14 abad yang lalu udah digambarkan. Yang pertama tijaratan, dia kemudian menjadikan itu komoditas. Yang kedua adalah yabiuna min umaraihim fi zamanihim. Dia akan terus berdekatan dan menjual itu kepada pemimpin zamannya. Dipoleslah, ya kan, sesuatu yang kemudian menjadikan lebih baik. Ada ayat yang kemudian dikemas membolehkan sesuatu yang mungkar. Contoh misalnya, ya kan, ketika seorang boleh untuk kemudian menyembah atau mengikuti ketika sesuatu itu mendesak, keadaan mendesak. Kalau tidak kita ikuti, kemudian Islam akan terpencilkan, Islam akan terpinggirkan dan seterusnya. Padahal ini asbabun nuzulnya bisa kita lihat dari Amr ibnu Yasir dan Sumayyah. Nanti boleh dibaca ceritanya Amr ibnu Yasir. Amr itu anaknya, Yasir bapaknya, emaknya namanya Sumayyah. Siapa dia? Mati di tangan Abu Jahal. Karena apa? Karena dianggap mengikuti baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya pembantunya Abu Jahal, Sumayyah, orang pertama yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena membela apa yang diyakini oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bunyi suruh, enteng gitu. Oh iya. Udah lama nggak dengar bunyinya, ya. Maka terakhir, insya Allah kita hak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita, anak-anak kita, semua keturunan kita, insya Allah lebih mengenal Allah dan Rasulnya, lebih paham bagaimana cara berpikir, kaidah-kaidah beragama yang baik dan benar. Ketika memahami agama dengan baik dan benar, insya Allah mudah-mudahan bisa memaknai agama dengan baik dan benar. Man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak mengenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disampaikan Syekh Utsaimin, setelah kemudian syuruk, kan udah lewat nih. Syuruk itu waktu yang tidak boleh kita sholat dulu ketika syuruknya. Ya, sepakat fatwa daripada Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo itu boleh sholat setelah syuruknya. Jadi pas syuruknya kita nggak boleh. Kenapa? Syekh Utsaimin menyatakan bahwa itu adalah keluarnya seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sholat pas syuruk, maka kemudian seakan-akan kita menyembah makhluk, padahal kita menyembah Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdiyah Syakhar, mantan rektor Al-Azhar dan mufti Mesir, beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa sholatnya 5-10 menit setelah waktu syuruknya. Ini kira-kira udah nyampe 5-10 menit, maka mudah-mudahan insya Allah kita lewatin. Dan setelah ini insya Allah kita sholat syuruk 2 rakaat untuk kemudian ka'ajrihi kahajatin wa umratin tamah. Pahala kita insya Allah pagi hari ini sama dengan fadilah kita haji dan umrah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat badan kita, mudah-mudahan panjang umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa lulus dan lolos dari cobaan Allah, dari COVID-19-nya, dan mudah-mudahan kita tidak membunuh coronanya, tapi kita sedang sleep with the enemy. Kita sedang hidup berdampingan dengan makhluk Allah
dengan musuh kita, tapi itu makhluk Allah juga. Ayo kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah protokol kesehatan, kita sudah toharoh, sudah bersih, insya Allah kita jauh dari virus tentunya. Amin ya rabbal alamin. Orang tua yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wakil Masjid Al-Ikhlas ini, semua yang sudah berjasa atas masjid ini, minhumul lahir wa minhumul sabit, baik kalau sudah dibantu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan DKM semua mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nanya-nanya tak ngobrolnya di belakang aja. Ya, kembali ngeteh ya. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah karim. Ya Maulana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuman wa min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kumpul kami pagi hari ini ya Allah, kuliah subuh kami di Masjid Al-Ikhlas tercinta ini ya Allah. Jadikanlah kami semua yang maksum ya Allah. Kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kau gugurkan semua dosa dan kesalahan kami sebelum kami bertemu denganmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kau jadikan yang makhluk sia-sia di hadapan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahih umurana wa umur walidaina wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Al-Ikhlas wa qaryatina hadihi ya Allah. Panorama ya Allah, madamatis samawati wal ardh. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah urusan masjid kami Al-Ikhlas ini ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka yang tinggal di komplek Panorama ini ya Allah. Semua yang ada di tempat ini kau berikan keberkahan dan rahmat ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tidak kami pungkiri kehidupan yang begitu sulit pada hari ini ya Allah, tapi kami yakin denganmu ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kemudahan kecuali kau buat itu di atas izinmu ya Allah ya Rabbal alamin. Mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan anak-anak kami ya Allah, urusan tetangga kami ya Allah, urusan saudara kami ya Allah, urusan mereka yang bersinggungan dengan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah anak kami ya Allah, menantu kami ya Allah, cucu kami ya Allah, mereka yang di bawah kami ya Allah, qurrata a'yun, menjadi yang terbaik di hadapanmu ya Allah, mampu bersyukur kepadamu ya Allah, lebih mengenalmu ya Allah ya Rabbal alamin, dan mampu bertanggung jawab di hadapanmu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar hadis ya Ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta